Jika di Jawa Timur memiliki destinasi wisata Danau Asam Kawah Ijen, Lampung pun memiliki destinasi wisata Danau Asam yang tidak kalah seperti Kawah Ijen. Terletak di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, inilah Danau Asam Suwoh dengan pesona keindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Uya di channel Uya Channel. Kali ini gue mau melakukan perjalanan yang belum pernah gue lakuin sebelumnya. Dan di video ini gue mulai ketika akan memasuki area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Pekon Tebalio, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat. Di pagi hari yang sangat sejuk dengan mata yang sedikit mengantuk, belum jauh memasuki kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kami disuguhkan dengan pemandangan sekelompok hewan siamang yang sedang bergelantungan di kabel listrik. Tentunya momen ini menjadi momen keberuntungan bagi kami yang dapat melihat hewan liar secara langsung di alam. Oh iya, perjalanan kali ini saya ditemani oleh Bang Eka, seorang fotografer, guide wisata, dan sebagai orang yang aktif dalam kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat. Kami akan mengunjungi daerah wisata geotermal yang berada di daerah Suwoh, Lampung Barat. Di perjalanan ini, kami menginformasikan bagaimana kondisi dalam perjalanan sampai ke tempat yang akan dituju. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Saat ini kami masih berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Untuk kondisi jalanan pun cukup bagus. Berbahan rigid beton, jalanan di dalam kawasan Taman Nasional ini sangat aman dan nyaman bagi kami pengendara sepeda motor. Setelah melewati jalanan yang berliku dan naik turun, akhirnya kami keluar dari area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, dulu ini sungainya ini belum ada jembatan, lewat sungai. Orang naik motor kami dulu masih lewat sungai. Dulu lewat sungai, mobil-mobil, motor. Nah, di Pekot ini perjalanan mulai sedikit melambat akibat sedang adanya pekerjaan rigid jalan. Jadi sebelah lajur sudah dibeton, namun belum boleh untuk dilewati. Dan bagi para pengendara diharuskan melewati lajur sebelahnya yang belum dikerjakan dan kondisinya seperti yang sedang terlihat. Oh, ini lihat 3 lapis. Kami pun harus bergantian apabila ada kendaraan, terutama mobil, dari arah yang berlawanan. Sesekali kami pun harus berhenti sejenak untuk berbagi ruas jalan dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Terkadang debu berterbangan ketika mobil melintas di jalanan ini. Semakin jauh, ternyata tidak semua jalanan sedang dalam proses perbaikan. Seperti jalanan yang kami lewati saat ini, jalanan masih belum terlihat akan segera diperbaiki. Namun, tak lama kemudian kami memasuki jalanan yang sudah sangat bagus. Dan lagi, ketika sedang enak-enaknya memacu kendaraan, kami dihadapkan lagi dengan jalanan yang rusak. Setelah melewati Pekon Tembalang, kami memasuki wilayah Pekon Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Ketika melintasi Pekon ini, kami merasa bebas dari beban penderitaan karena kan jalannya yang sudah mulai bagus. Saya pun seketika takjub dengan pemandangan yang saya lihat kali ini.
Hamparan sawah hijau yang begitu luas, bagaikan magnet yang membuat saya jadi tidak fokus. Saya sempat bertanya kepada Bang Eka, kira-kira berapa lama lagi kami akan sampai ke Danau Asam. Dia pun menjawab, tidak akan lama lagi kami akan sampai ke Danau Asam. Intinya udah inilah. Kalau kayak Liwa itu udah nyampe Skuting lah. Udah, maksudnya udah Liwa lah gitu. Saya itu kalau dari sana kalau udah nyampe Skuting itu udah kerasa udah sampai rumah. Udah lewat dari Batu Berak kan. Di depan terlihat petunjuk arah Danau Asam Suwoh sekitar 3 km lagi. Kami pun telah memasuki Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Nah Negeri ini Suwoh. kemarin. Saya pun telah berencana untuk mampir di Indomaret untuk membeli logistik kebutuhan kami. Tapi sayangnya sekarang Indomaretnya sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. Ini memang beberapa tahun terakhir ini kunjungan wisata ke Suwoh agak kurang. Mungkin ini berpengaruh juga nih Indomaretnya tutup. Tapi di dalam tuh ada Indomaret juga, tapi nggak tahu dah. Sana masuk. Akhirnya saya memutuskan untuk berbelanja di warung yang berada tepat di samping Indomaret yang sudah tutup. Danau Asam nanti kami akan menemui Bapak Junaidi yang telah membuat janji dengan Bang Eka sebelumnya. Dia adalah salah satu Pokdarwis yang ada di daerah ini. Di daerah ini, meskipun jauh dari pusat kota Liwa, tapi sudah tersedia SPBU-nya juga loh guys. Jadi buat kalian yang akan berkunjung ke daerah ini, jangan khawatir untuk bahan bakar kendaraan kalian ya guys. Saya pun mengisi bensin untuk persiapan perjalanan pulang nanti. Kita sudah sampai Danau Asam. Kita sini dulu. Nemuin Pak Zubaidi. Gimana? Guys, kali ini kita sudah sampai di Danau Asam ya. Nah, jadi kalau kalian mau ke sini dari pinggir jalan ini udah ada pelangnya nih. Kalian ikutin aja jalan yang dari arah Suwoh. Nah, dari sana kalau udah ketemu ini, nah, kalian sini masuk guys. Tapi ini kelihatannya sepi guys. Ini mungkin peminat wisata di sini agak mulai berkurang lah. Karena ini hari Minggu sebenarnya. Harusnya tempat wisata seperti ini ramai guys. Dari tempat tiket pun kosong. Nah ini kita masuk ke area pinggiran Danau Asam guys. Terlihat sepi, tidak seperti umumnya tempat wisata yang biasanya ramai dengan pengunjung. Kali ini di Danau Asam ini sangat hening guys. Ini apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Di sini tertulis Danau Asam dengan luas 160 hektar merupakan lahan besar habitat burung air. Dan di sini juga ada dermaga guys. Nah, jadi mungkin ini digunakan untuk nyebrang ke arah sebelah sana guys, sebelah sana. Nanti kita tunggu pemandunya, nanti kita tanya-tanya informasinya guys. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Pak Junaidi tiba di lokasi Danau Asam. Bang Eka pun bertanya kepada Pak Junaidi perihal Indomaret yang sudah tidak beroperasi lagi. Pak Junaidi bercerita jika Indomaret tersebut sudah tidak beroperasi sejak 1 tahun yang lalu. Dia bilang salah satu penyebab tutupnya karena sepinya pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini.
Kami sempat bertanya kepada Pak Junaidi perihal hari ini adalah hari Minggu, tetapi yang kami lihat pengunjungnya sepi sekali. Ya kebanyakan kalau hari Minggu itu orang itu dari Lohor ke Oh, zuhur. Tengah hari kata. Hari. Tapi nggak seramai dulu kan? Nggak. Tetap. paling lokal aja. Kalau Lokalan dari ya, luar itu jarang. Kayak dari Liwa atau mungkin kalau luar itu biasanya Tanggamus ya. Tanggamus. Udah itu yang di sini bisa tembus Tanggamus, Bang. Lu belum ya? Belum. Belum. Ya pokoknya semenjak isu-isu dari harimau itu orang itu udah takut. Ngaruh itu juga ya. Harimau kemudian gajah. Kalau gajah kita bisa ini. Bisa Kalau antisipasi. harimau itu orang tuh Iya. masuk dari kon balak aja nggak ini. Nggak Padahal sebenarnya nggak usah khawatir Pak ya. Di sini kan ada petugas kan. Artinya informasi itu ada. Kalaupun misal memang bahaya kan nggak boleh masuk kan. Iya. Jadi pesannya gimana Pak untuk pengunjung biar rame lagi kayak dulu, biar geliat ekonominya. Ini saya lihat warung juga cuma 2 yang buka kan. Biasanya rame bener kan. Pesannya gimana? Jangan takut ya, Pak. Kalau mau berkunjung ini, Ya. jadi sekarang ini nggak bisa melalui dari perahu ke Nirwana. Ya. Berani. Ya. Tapi kalau dari Jalan Yang darat. bisa ya. kendaraan, Terus Tapi intinya semenjak ini apa Letusan. harimau itu iya, ini orang sama letusan itu kemarin itu ditutup, jadi orang itu udah nggak pernah lewat sini lagi, jadi udah seru. Iya. Jambat-jambat udah pada jembatan putus. itu ngaruh di Danau Asam. Dinamakan Danau Asam karena di danau ini memiliki tingkat kadar asam yang cukup tinggi. Kadar asam ini dipengaruhi oleh aliran belerang yang berasal dari kawah yang ada di sekitar Danau Asam. Pertama kali dibuka pada tahun 2017, danau ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Barat. Kondisinya yang sangat alami serta memiliki potensi panas bumilah yang menjadikan destinasi ini menjadi sangat menarik. Danau Asam bukanlah satu-satunya danau yang ada di daerah ini. Terdapat 3 danau lain yang juga berada di sekitaran Danau Asam. Terdapat pula beberapa kawah vulkanik yang menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi jika kita ingin berwisata ke daerah Suwoh. Tentunya kita harus didampingi oleh pemandu jika ingin mengelilingi daerah wisata ini. Karena areanya yang masuk ke dalam taman nasional, tak jarang hewan-hewan penghuni taman nasional seperti gajah, bahkan harimau sering masuk ke dalam daerah wisata Danau Asam. Setelah dari Danau Asam, saya akan melanjutkan ke area kawah yang ada di sekitaran Danau Asam. Bagaimana serunya perjalanan saya ke kawah tersebut akan saya tampilkan di video selanjutnya. Tetap terus ikuti channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys.